Castra, melangkah bersama membana di udara. Halo Sobat Castra, kembali lagi di episode podcast Derap bersama aku Cira Amalia. Nah, jadi di kesempatan kali ini atau di podcast kali ini kita kedatangan 3 tamu spesial nih teman-teman. Nah, ada yang udah kenal nggak sih sama kakak-kakak di sini? Ayo, kalian udah pada kenal kita belum? Oke, mungkin biar nggak lama-lama nih ya Kak, bisa dikenalin nih ya ke Sobat Castra yang lagi nonton. Halo, aku Elin dari tim Britora. Dan aku Farah dari tim Britora. Dan aku Nara dari tim Bretora. Nah, oke, jadi di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas satu project yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak di sini, yaitu Britora. Nah, jadi nih sebenarnya Britora ini tuh apa sih Kak? Dan yang melatar belakangi terbentuknya Britora itu apa gitu? Nah, Britora merupakan tim yang memelopori gerakan napas atau nyalakan aksi peduli paru anti sesak. Nah, kenapa kok kita melakukan kampanye atau gerakan napas ini? Karena bisa dilihat di sekitar kita ya, banyak orang yang masih menyepelekan atau masih belum aware tentang kesehatan paru-paru. Kemudian masih banyak kematian yang mungkin disebabkan dari paru-paru itu sendiri. Nah, kita atau Britora itu berfokus pada penyakit yang namanya COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau yang kita kenal sebagai PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Nah, dilihat dari data ya WHO tahun 2023 itu ada 3,4 juta orang yang meninggal gara-gara COPD atau 6% dari kematian global secara menyeluruh. Terus Britora sendiri itu dibentuk dalam rangkaian mengikuti lomba social campaign yang dilaksanakan oleh AMSA Youth Project atau AYP, yaitu organisasi dari AMSA, Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Tapi Britora itu tidak hanya sekedar lomba, tapi kita ingin memberikan edukasi, informasi yang mungkin menarik dan bisa diterima masyarakat luar lah secara mudah atau mudah dipahami, agar ya kesadaran diri akan kesehatan paru-paru untuk menjaga pola hidup sehat itu lebih tinggi. Oke, jadi biar khalayak umum atau masyarakat ini lebih aware tentang adanya kesehatan di paru-paru dan pernafasan itu ya. Oke. Kenapa sih tim Britora ini tuh memilih fokus gitu ke isu kesehatan terutama di paru-paru itu? Karena seperti yang kita lihat sendiri ya teman-teman, di sekitar kita ini banyak banget polusi-polusi udara dari asap rokok, mungkin asap kendaraan dan asap pabrik, mungkin polusi-polusi lainnya yang berbahaya. Karena polusi yang beracun itu dapat mengganggu ke kesehatan paru-paru kita gitu. Oh gitu, oke. Nah, selanjutnya nih ya, setelah kakak-kakak ini membuat project Britora ini, kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan selama Britora ini berjalan gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin Nara. Baru nanti. Salah satu kegiatan kita itu ada yang namanya Brit Plan. Nah, Brit Plan itu adalah workshop, terus apa ya namanya, melukis, menanam. Jadi teman-teman kita tuh yang ikut ya, itu dapat painting kit, satu set painting kit. Nah, itu tuh ada tanahnya, terus ada bibit ya, Iya, sama pot. Sama Potnya pot. juga. Jadi kayak nanam gitu ya? Iya, sama iya. ada cat buat ngelukis potnya. Oke. Tujuannya itu kan karena tumbuhan kan seperti yang kita tahu kan dia menghasilkan Oksigen. oksigen, Iya, di mana betul, oksigen betul. ini bisa memperjernih udara atau membuat udara ini lebih bersih gitu. Terus selanjutnya kita juga punya napas challenge. Jadi di mana itu teman-teman itu sadar akan pentingnya kesehatan paru-paru. Jadi di napas challenge itu kami meminta teman-teman yang ikut itu untuk menyampaikan komitmen mereka untuk menjaga kesehatan paru-paru gitu. Sebelum kita lanjut ke kegiatan kakak yang selanjutnya nih ya, boleh nggak sih Sobat Castra yang lagi nonton ini diajak buat napas challenge gitu? Oke, boleh banget. Boleh. Kita contohin bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng ya. Mulai ya. Satu, Satu, ya yang satu, dua, tiga. Di sini saya Farah. Saya Nara. Saya Elin. Kami berkomitmen untuk menjaga kesehatan paru-paru kami Mulai dari mulai sekarang. sekarang. Terus Oke. nanti kurang di lebih kayak jargon, gitu. kasih Ya. jargon. Oke, berarti itu diupload di IG Di gitu ya, Instagram. Kak? Oh, Instagram nanti tag 3 teman dan Nanti kita akun repost. Britora. oh gitu. Oke. Kegiatan selanjutnya ada lagi nggak sih, Kak? Ada CFD. Oh, Kita CFD. itu
Breed ikut Connect. CFD-nya di halaman Setda waktu Minggu pagi kemarin. Oke. Nah, waktu itu ada kegiatan fun run. Jadi pas banget gitu ya, fun run, lari-lari kan. Terus kita Nafas gitu ya, iya Kak? sama Kegiatan nafas juga nafas. kesehatan Oke. paru-paru. Nah, di sana itu kita seneng banget karena mereka dari yang ikut fun run itu antusias banget. Banyak yang kepo, ini apa gitu. Bener-bener sampai Ya, jam 9 itu kan jam 9 selesai fun run ya. Itu masih full banget yang ikut Yang datang ke booth karena kita. booth kita bikin boothnya tuh konsepnya interaktif gitu loh. Jadi kayak bisa ngedukasi, ada interaksi antara kita dan pengunjung yang secara datang. langsung ya di ruang publik gitu. Jadi edukasinya lebih enak gitu Oh, maksudnya Iya. nyampainya. Jadi itu mengedukasi masyarakat-masyarakat di luar sana gitu ya, Iya, Kak? betul. Oke. Ada lagi mungkin kegiatannya? Oh ya, Q&A sama dokter. Q&A. Oh ya, kita Sosialisasi ya juga. sempat ada tanya jawab bersama dokter spesialis paru, tepatnya Dokter Dwi Mahendra spesialis paru dari RSUD Suwondo. Di sana kita meluruskan ya terkait mitos atau fakta bersama beliau. Jadi kita memberikan beberapa pernyataan terkait mitos fakta tentang kesehatan paru-paru atau COPD ini. Nanti beliau yang akan menjawab apakah pernyataan yang kami berikan itu berupa mitos atau fakta dan penjelasannya gitu. Oke. Berarti baru ada CFD, terus napas challenge, Iya. bread plane, sama Q&A itu ya? Oke. Terus tadi yang baru selesai kita lakuin, kita juga baru aja ngadain sosialisasi nih di sekolah. Ya, jaga paru sehat, hindari COPD. Itu judul sosialisasi kita. Oke. Kita mendatangkan Dokter Dwi Mahendra juga untuk mengedukasi teman-teman di sekolah. Oke. Nah, setelah melakukan rangkaian kegiatan itu ya, Kak, apa sih hal yang atau pelajaran terbesar nih yang bisa kalian dapat dari kegiatan ini, kegiatan Britora ini? Jadi pelajaran yang saya dapat sih pastinya untuk kerja sama tim ya. Jadi di sini saya, Nara dan Elin ini bekerja sama untuk menyuarakan komitmen kita atau menyuarakan gerakan napas ini gitu. Terus selanjutnya ini kita juga belajar bahwa cara untuk kita menyampaikan edukasi ke masyarakat ini gimana agar edukasi ini dikemas menarik lah, agar masyarakat ini tertarik dengan edukasi kami. Kami belajar itu juga karena kan di sini kita tuh ada kayak punya pohon komitmen gitu. Kan suka ya kan misal orang datang kan penasaran ini disuruh ngapain sih, kok lucu banget pohonnya gitu. Jadi nanti ada kartu terus diisi Ditempel-tempel gitu ya? ke pohonnya. Diikat ya. Gitu. Jadi gitu sih. Nah, terus nih Kak, rencana untuk kegiatan atau kegiatan Britora ini, rencana atau harapannya ke depan tuh gimana sih? Itu apa yang kakak-kakak di sini harapkan untuk ke depannya? Nah, harapannya Britora itu apa ya maksudnya tersampaikan lah edukasinya, terus Lebih menggaungkan juga ya. ke masyarakat ya. Lebih peduli tentang Iya. nafas dan paru-paru gitu ya, Kak? Biar gak menyepelekan lagi. Oke. Gitu. Harapannya Semoga semoga masyarakat lebih aware lah terhadap kesehatan paru. Oke. Nah, terakhir nih kakak-kakak di sini, kalau kalian bisa menyampaikan satu pesan nih ya buat Sobat Castra di situ atau untuk khalayak umum lah ya kepada anak-anak muda di sana tentang pentingnya menjaga kesehatan pernapasan, apa sih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang di sana? Mungkin dari Nara dulu. Aku mau sampaikan buat teman-teman kita ya yang masih belum belum peduli juga sama kesehatan paru-paru. Sebelum ini itu terjadi, cepet-cepet sadar, cepet-cepet kita peduli, cepet-cepet kita memulai pola hidup sehat juga ya, hindari yang membuat paru-paru kita itu gampang gampang sakit gitu, gampang capek duluan karena kita usianya masih muda juga Muda, Kak, ya kita masih kan. muda gitu ya, Ya, Kak. usia masih muda, masih banyak waktu juga dan masih banyak punya tenaga juga. Nah, kalau Farah?
Kalau aku sendiri mungkin kurang lebih sama kayak Nara, aku berpesan kepada teman-teman semua buat lebih aware sama kesehatan paru-paru kalian. Paling simpelnya adalah dengan cara berolahraga, dengan atau mengurangi paparan asap rokok. Ini biasanya yang paling sering banget terjadi ya teman-teman. Karena kan orang merokok kan pasti selalu ada aja di Di mana sekitar aja kita. gitu ya. Ya. Social smoker. Jadi sebelum terlambat kalian bisa mencegah itu semua agar tidak menjadi penyakit COPD. Kalau dari aku sendiri itu hindari rokok, hindari paparan asap rokok, paparan asap mungkin karbon monoksida atau dari pembakaran tidak sempurna dari knalpot motor, Asap pabrik ya juga asap pabrik. Terus mungkin di tukang sate itu kan asapnya juga Oh iya iya. kan nggak bisa Ya, Betul, dikendalikan. betul, Bisa betul. bisa banget menjadi jadi salah satu faktor resiko terjadinya PPOK. Jadi dihindari ya guys. Oke, Sobat Castra. Jadi kita tadi udah bincang-bincang nih sama kakak-kakak Britora, tim Britora di sebelah sini. Mungkin sebelum kita tutup nih kakak-kakak bisa promosiin Britora atau sosial medianya gitu. Oke. mungkin ya. Iya, boleh. Jadi di sini kita punya jargon guys. Jadi Jargon kita itu Britora, Britora, Britora. ini Oh kanan, oke. Britora. Britora. strong Strong life. life. free breathe gitu. Oke. Nah, jadi Sobat Castra, kita di sini udah banyak nih ya, kita udah banyak tahu tentang Britora itu apa, terus penyakit-penyakit yang sedang diangkat oleh isu-isu ini. Nah, jadi semoga di podcast kali ini kita semua bisa tahu ya tentang kesehatan paru-paru itu penting, pernafasan itu penting. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman bincang-bincang kita sama kakak-kakak di sini. Mungkin kita cukupkan di sini. Oke, Terima kasih. terima kasih.